kutip dari sejarah bahwasanya Wahabi ini terkelompok menjadi dua fase. Fase yang pertama itu adalah yang masyhur, yaitu adalah kelompok yang syadidul a'dham, yang dia adalah orang-orang yang keras. Di antaranya itu pencetusnya adalah Muhammad bin Rustum Al-Wahhab. Kemudian yang kedua adalah yang datang di akhir-akhir setelah Abdul Rustum, Muhammad bin Rustum ini meninggal ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, jadi yang perlu kita kelompokkan ini, yang dimaksud dengan Wahabiyah ini siapa? Apakah mereka muktabi li Rustum atau yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Siap. Oke, saya tampung dulu Pak ya. Kalau Kang Badrul, gimana Kang Badrul? Atau mau taslim dulu? Kalau mau taslim kita terus bahas yang ini. Taslim dulu, nyimak baru masuk. Ya, jadi antara Bang Badrul dengan Pak Perahu Kertas ini kayaknya nyambung ya pertanyaannya ya. Tadi dari Pak Badrul, apakah perbedaan antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Terus sementara dari Pak Perahu Kertas itu minta dipetakan Wahabi itu yang seperti mana? Apakah mereka itu pengikut Abdul Wahhab bin Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahhab? Dari sekian menjawab, ya. Gimana Pak? Bukan Ahlus Sunnah Pak. Apa? Tadi pertanyaannya itu apa perbedaan Salafi dengan Wahabi yang saya tanya. Oh ya, siap. Oke, apakah perbedaan Salafi dengan Wahabi? Oke, dari sekian mujawib ini ada Mas Muhibi yang kayaknya dari tadi diam, mungkin ingin menyumbang jawaban. Pak Santri saya, Pak Ocha, Pak Riyadi, monggo siapa yang mau mulai? Atau Pak Sule Ule? Enggak, saya lebih masih ini aja. Oh ya. Masih mungkin hostnya aja. Ini saya lemparkan kepada hostnya ya. Host, karena ini semua diam host ya. Ini ada pertanyaan host. Apa bedanya Salafi dengan Wahabi kan gitu. Terus Pak Perahu Kertas ini minta dipetakan siapakah Wahabi itu? Apakah Wahabi itu pengikutnya Abdul Wahhab bin Rustum atau pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab? Monggo host. Yang lain mungkin nanti akan nambah kemudian gitu. Apa bedanya Salafi dan Wahabi ya? Mungkin begini, saya jawab yang dua dulu. Soalnya nanti yang pertanyaan apa bedanya Salafi Wahabi itu nanti bisa include di jawaban yang siapakah Salafi Wahabi atau siapakah Wahabi yang hari ini masyhur sering disebut, kan begitu ya? Artinya Wahabi yang hari ini sering disebut orang banyak itu siapa mereka? Apakah pengikutnya siapa? Abdul Wahhab bin Rustum ya, Abdul Wahhab bin Rustum atau Abdul Wahhab An-Najdi atau Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, untuk menjawab itu saya akan membaca satu kitab namanya Nur Al-Darbi. Nah, kitab ini adalah kitabnya Syekh bin Baz. Di dalam kitab Nur Al-Darbi, Syekh bin Baz ini pernah ditanya begini sama seseorang, Yaqul Asail, sama seorang yang pertama, Fadilatus Syekh, yang kami muliakan wahai Syekh, yusami ba'dun nasi indana al-ulama falakati al-ubiyati suudiyatil wabiyah fa'al tardawna bihadat tasmiyati bihadis huwa ar-raddu ala man yusamikum bihadal ismi. Ada orang yang bertanya, wahai Syekh bin Baz. Bin Baz ini adalah salah satu ulama kontemporer, artinya ulama yang hidup di negara Arab Saudi. Ditanya, Syekh, Pak, sebagian orang-orang dari kalangan kita, sebagian
ya di sekeliling kita itu kok menyebut ulama-ulama yang berada di kerajaan Arab Saudi, ya, fil mamlakati al Arabiyah al Saudiyah bil Wahabiyah, dengan sebutan Wahabiyah, Wahabi itu kenapa sih? Nah, itu kenapa kayak begitu? Terus kemudian apakah antum ridho dengan sebutan kayak begitu? Terus apa Anda lakukan untuk menolak itu, untuk menjelaskan itu, untuk meluruskan itu? Apa yang Anda lakukan? Nah, jawabnya Syekh bin Baz itu menjawab begini, hadza laqabun mas li ulama'i tauhidi, ulama'i najdi, yang sibuna hum ila Syekh Muhammad Wahi alaih. Beliau menjawab dari pertanyaan itu, doh, hadza laqabun masyhur itu julukan yang terkenal. Bilang Wahabi itu memang lakob masyhur, lakob terkenal yang di situ itu dituju pada ahli tauhid. Itu jawabannya, ulama-ulama ahli tauhid, ya, ini ulama-ulama Najd. Ulama-ulama Najd mereka menisbatkan para ulama itu terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya ulama-ulama itu dinisbatkan sebagai pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Abdul Wahab di situ adalah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Ya, seorang sosok yang hidup di Najd. Kemudian beliau ini lahir sekitar abad ke-18 Masehi. Ya, bukan itu kan Khawarij itu. Bukan itu. Nah, kalau bin Rustum itu bukan Wahabiyah tapi Wahbiyah. Kalau bin Rustum itu adalah Wahbiyah, bukan Wahabiyah. Nah, kalau ini Wahabi yang kita kenal ini bukan Wahbiyah tapi Wahabiyah. Wahabi. Nah, diambil dari kakeknya Muhammad bin Abdul Wahab, ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi namanya itu Muhammad, anaknya Abdul Wahab. Terus kemudian sehingga para pengikutnya itu dijuluki Wahabi. Begitu, Pak. Oke, begitu. Clear apa belum? Monggo, silakan, siapa yang tanya tadi? Pak Perahu Kertas. Monggo Pak Perahu Kertas kalau mau ditanggapi. Muhammad bin Rustum. Coba Pak Suleale diulangi lagi. Jadi yang Pak Perahu pengikutnya Muhammad bin Rustum, ya benar ya? Itu apa sebutannya? Wahbiyah. Itu Khawarij itu kelompok Khawarij itu. Ya, kelompok yang gulat itu, keras. Ya, kan pendapat-pendapat tadi ya tentang pemahaman Khawarij, firqah, harokah Khawarij itu ya. Jadi Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu memang ada, Pak. Ya, itu adalah salah satu Khawarij. Ya, salah satu Khawarij yang hidup di sekitar abad ke-7 Masehi ya. Artinya ya abad masih awal. Lahir 747 Masehi. Ya, masih awal, masih abad-abad ke-2 ke-3 Hijriah.
Ini si Sael kayaknya Ya begitu ya. nge-lag ya. Iya, iya, iya. Mungkin ada yang mau nambahi 2 menit dulu, Pak Keluar Riyadi. dia. Ada lagi. Mungkin googling, ini lagi googling mungkin. Ya, ya. Sepakat nggak? Sepakat nggak? 175 Hijriah. Ya sekitar itulah, sekitar itulah. Artinya jauh sekali ya dengan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini. Oh, sangat jauh sekali, hampir 1000 tahun. Ya, Duluan siapa monggo, Pak lahirnya Perahu. antara Bin Rustum. Wahabiyah sama Wahabiyah? Ya duluan Bin Rustum. Bin Rustum ini termasuk di era Salaf hidupnya. Bin Rustum ini. Khawarij ini kan kelompok yang ada sejak era Salaf. Oh iya, dari yang tadi kita ini ya apa zamannya Sayyidina Ali ya, dari perang ini Ya. apa itu ya. Nah, Oke. Jadi Sini saya Pak Perahu, kembalikan ada kepada si tauhid di Sael. situ ahli. Ini ya mungkin masih sedikit apa ya, belum jadi permasalahan yang diperbincangkan di sini, apakah Muhammad bin Abdul Wahab ini termasuk sekte yang sesat atau bagaimana? oh begitu. Tapi tadi pemaparan saya sepakat ya jenengan ya. Ya, Belum. Saya ya belum, benar saya apa yang belum. dipaparkan tadi. Oh, ada yang Sebentar, Host. Belum itu Muhammad bin Abdul Wahab. jenengan merah sinyalnya, Tor. Iya, iya, iya. Oke, Pun, monggo, Monggo, Pak. monggo disepakati 2 menit dulu, saya betulkan sinyal, Los. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini genanya gini, Host. Karena ini ada Kang Badrul yang belum sepakat. Oke, gini. Monggo. Monggo, teruskan. Monggo Pak Badrul, monggo Pak Badrul. Jadi kan di situ ada ibarah. Istilahnya itu adalah apa itu? Kama mensepakati dan masyhur bahwa itu adalah ahli tauhidnya. Yang jadi pertanyaan itu ahli tauhidnya ahli tauhid yang dari kalangan apa? Karena kan ahli dalam tauhid itu kan banyak. Tauhidnya filsafah ada, tauhidnya apa itu Mu'tazilah ada. Dan juga kalau di Ahlus Sunnah kan itu nisbatnya tauhidnya itu tauhidnya Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sehingga di sana masih belum difaham oleh saya tauhidnya itu seperti apa. Oke. Sudah saya tanggapi Boleh ya. saya tanggapi sebentar tentang tauhid nih. Pak Badrul minta ditanggapi siapa? Saya atau Pak Riyadi? Ulama-ulama Wahabi itu kan masyhur ya, seperti Utsaimin, Bin Bas, kemudian Sholeh Fauzan, Albani, kemudian soko gurunya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini secara tauhid, pemahaman tauhid itu mengadopsi pemahamannya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri itu adalah salah satu ulama yang kontroversi dalam hal tauhid. Banyak sekali ulama-ulama yang membantah terkait kerancuan tauhidnya Ibnu Taimiyah yang arahnya adalah kepada tajsim. Dan itu juga bisa kita lacak di kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Memang beberapa ungkapan beliau itu adalah mengarah kepada pemahaman tajsim. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah sama kayak begitu. Artinya secara ideologi itu menganut pemahamannya Ibnu Taimiyah yang mengarah kepada tajsim. Nah, kayak apapun, ketika Syekh bin Bas itu mengatakan ulama-ulama tauhid, ya karena mereka itu kan kalangannya sendiri. Jadi begini, menurut Al-Darbi ini saya bacakan di kitabnya dari kalangan mereka sendiri.
tapi kalangan mereka sendiri yang mengatakan bahwa Wahabiyah itu atau Wahabi itu adalah lakop masyhur. Itu mereka sendiri yang ngomong, yang memang itu ditujukan kepada ulama-ulama tauhid, ulama-ulama tauhid yang di kalangan mereka, yaitu ulama-ulama tauhid yang mengadopsi pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Jadi Tadi saya pahami bahwasanya tentang penyampaian jenengan tentang nukilan ya, ada cerita tentang Imam Wahabi itu ditanya tentang apakah menerima dengan kata-kata Wahabi. Justru kan di situ dia menerima gitu, menerima dengan istilah Wahabi begitu, dan menganggap Ya. bahwasanya ya Wahabi itu kan orang-orang yang ulama tauhid kan begitu. Nah seperti itu. Nah tetapi Ya. tapi tauhid dalam konsep apa itu pemahamannya kan begitu. Seperti dulu begitu. Jadi tentang firqah-firqah setelah Khawarij dan apa nggih Syiah ini sampai bercabang-cabang Khawarij dan Syiah sampai nanti apa itu pada sampai menghujung masa Mu'tazilah, dan Mu'tazilah itu pun juga mengaku ahli adli wa tauhid kan begitu. Walaupun secara konsep sahabi lah istilahnya, secara konsep tauhid yang benar dari para sahabat dan dari bahkan dari Rasul itu kan juga ada yang tidak benar secara usuli kan begitu. Ini gimana ya? Si Sael dari tadi nggak memberi tanggapan ya, Bos. Gimana si enaknya? Sail kayaknya taslim dia. Taslim ya. Alhamdulillah Iya. kalau taslim lah. Terus kita ke penjelasan gini aja, Host. Apakah Wahabi dengan Salafi itu beda atau tidak gitu? Kalau beda di mana perbedaannya gitu? Ini jadi yang untuk yang tadi itu kita Boleh bertanya ini? kita sebentar kita cukupkan dulu ya yang jawaban Wahabi dengan Wahbiyah ya, Host ya. Terus kita mengerucut cukup. kepada perbedaan antara Salafi dengan Wahabi ya. Gitu ya, Iya. Pak. Afwan mas, bentar mas. Ini mas, kayaknya makin apa ya? Ana tadi masih nyimak aja, tapi makin dijelasin ke sini makin apa ya? Tasawurannya malah makin jauh gitu maksudnya. Jadi makin ada nimbulin pertanyaan gitu. Monggo. Ya tadi kan dikatakan bahwasannya mereka-mereka yang Iya. mungkin Setuju apa ridho yang ya. Ridho disebut dengan apa? Jadi begini, dari Dian dulu di mute, yang tidak ngomong di mute dulu. Biar Nah, ya. punya yang Jadi gini, dari pemaparan tadi ya, yang mungkin Ana perhatiin, mungkin dari apa? Dari kalangan mereka yang ridho dinisbatkan dengan apa? Gelar-gelar Wahabi, karena mereka mungkin ridho dengan anggapan bahwasannya mereka yang dilakopi dengan Wahabiyah itu adalah mereka yang berpegang atas fondasi tauhid. Nah, kemudian tadi dipaparkan bahwasannya mereka ini adalah salah satu sekte-sekte yang mujasimah, ya kan? Tajasim. Akan tetapi tajasimnya itu dari segi apa yang mereka klaim atau yang kita nisbatkan kepada mereka bahwasannya mereka itu adalah tajasim. ya. Boleh saya menanggapi hal ini enggak? Sebentar Kang Riyadi, biar habis dulu Kang Riyadi. Oke, boleh di ini dulu, boleh di ini dulu, mungkin nanti mungkin ada timbul masukan atau sanggahan, boleh dipaparin dulu. Monggo Pak Riyadi, jangan panjang-panjang Pak Riyadi ya. Oke, saya ambil yang apa aja lah. Yang ijma. Oke. Iya, monggo. Ini Fadol. pemahaman salaf dari Syekh Mahmud Muhammad Al-Khatib As-Suluki fi kitabih Ittihadul Kainat halaman 3 sampai 4. Benar banyak nih, teman saya ambil satu ya.
Beliau berkata, wa qad jama'a man as-salaf wal khalaf inna man i'taqada anna Allah fi jihati fa huwa kafir. Dan telah disepakati oleh ulama salaf dan khalaf, orang yang menisbatkan, meyakini bahwa Allah berada di suatu arah, maka ia telah kafir. Okey, saya ambil lagi pendapat dari Imam Abu Ja'far Tahawi al-Maulud sanata 227 Hijriyah wa mutawaffa sanata 23 Hijriyah. Ta'ala ya'anillah anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihati sittu kasairil mubtada'at. Halaman 19 kata Sarah. Halaman 19 tentang perkataan ini. Di dalam kitab Aqidatut Tahawiyah. Imamnya Abu Ja'far Tahawi. Ini yang sepakat-sepakat aja. Ini kesepakatan para ulama salaf dan khalaf. Ulama khalaf yang mengikuti ulama salaf. Maknanya ulama salaf dan khalaf telah sepakat bahwasanya orang yang meyakini Allah itu berada di suatu tempat maka ia dihukum kafir. Itulah pendapat dari Muhammad Al-Khatib As-Subki. Dan pendapat dari Imam Abu Ja'far Tahawi, Ta'ala ya'nillah anil hudud wal ghayat, maha suci Allah dari batasan dan sisi-sisi, dimensi. Sisi itu dimaksudkan dimensi. Wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal adawat, dari anggota badan yang kecil dan yang besar. Maha suci Allah dari anggota badan yang kecil dan maupun yang besar. Wal arkan wal a'dha'i wal adawat la tahwi kasairil mubtada'at, dan tidak diliputi olehnya enam arah penjuru. Ya. Kayaknya perlu dicukupkan itu Pak Aryadi. Oke, kita cukupkan di pendapat Imam dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kaifatuhi tubihi amakin wa hiya sunu'uhu, bagaimana Allah itu diliputi tempat dan arah sedangkan ia yang menciptakannya. Maksudnya begini Bang Riyadi, sudah cukup mungkin penjelasan tentang potensi. Jadi kesimpulannya itu adalah nanti disimpulkan oleh whatnya saja. Enggak, terus ke Sa'il saja, ke Sa'il saja, kayaknya Sa'il pun nanti paham takutnya. Disimpulkan. Enggak paham itu. Sa'ilnya sudah paham itu. Jadi monggo si Sa'il ditanggapi Sa'il. Pak Perahu? Oke, maaf bentar gangguan bentar. Mungkin ini ya. Ana sebenarnya masih mu'tadil baina mazhabain. Makanya Ana masih bertanya-tanya gitu. Jadi ya, enggak apa-apa. Antara kitab-kitab yang pernah Ana baca ya, di antaranya kan innallaha fi asma'ihi husna wa sifatuhu ulya. Kan kita sepakat sama kaidah ini ya kan? Jadi mungkin kalau yang masih Anda bisa pahamin yang dari apa dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tahawi, beliau mengatakan bahwasan siapa yang menisbatkan Allah itu mempunyai jihah maka dia adalah kafir. Mungkin kalau yang Anda bisa ambil konteks, mungkin kalau misalnya makhluk ciptaan Allah ya, Allah menciptakan berbagai makhluk. Kita ambil ini aja, makna simpel, contoh simpel. Contoh simpelnya kita atau penjuru bumi ya, secara global bumi itu mempunyai 4 arah mata angin, barat, timur, selatan, dan utara. Kemudian kalau kita membahas tentang uang logam, maka uang logam itu cuma mempunyai 2 arah sisi, atas, permukaan, dan belakang. Kemudian kalau kita mau perluas lagi masalah jihah, maka bumi ini bisa diperluas menjadi 12 arah mata angin. Jadi yang Ana masih tagoyur fil fahmi, mungkin apakah ini masuk dalam konteks dari kaidah kita di atas tadi? Apakah yang dimaksud Imam At-Tahawi kalau kita hanya membatasi bahwasannya Allah itu cuma punya jihah 12 atau cuma punya 2 jihah? Ya mungkin kita isbatu ala taqlil jihati lillah. Mungkin kita hanya membatasi jihah yang sedikit untuk Allah ya. Mungkin itu bisa masuk ke ranah takfiriyah. Cuman apakah mungkin yang dimaksud Imam At-Tahawi di sini adalah kalau Allah saja menciptakan uang siling, kalau kata orang Melayu atau uang logam itu,
punya 2 arah mata angin, sedangkan bumi ini punya 4, 6, 8 sampai 12 arah mata angin. Maka kalau dari kaidah kita di atas itu ulya, maka Allah itu lebih di atasnya. Gimana? Host, gimana, mungkin bisa dijelaskan lagi? Iya, menarik ini, Yos. Masuk ya, Makin panas ya, Yos ya. Siapa yang mau masuk ini? Pak santri saya? Nggih. Iya, jangan lama-lama ya, soalnya Nggih. Saya nggih, siap. Gini nggih, tentang apa itu imam siapa ulama siapa tadi yang mengatakan bahwasanya memang tidak boleh kemudian Allah itu berjihad, karena jihad itu adalah batasan. Ketika ada sebuah istilah jihad itu adalah potensi pembatasan. Baik nanti potensi jihad itu nanti akan bisa dibagi berapa, dari sudut pandang apa, dari sudut mana, itu tetap akan mengarah jihad, dan jihad itu adalah batasan. Nah, sehingga Allah itu tanpa batasan, kan begitu. Mungkin seperti itu, Bang Perahu. mantap sekali. Gimana Sail bisa memahami ya? Saya mau kasih tambahan. Pak Badrul mau ngasih tambahan? Ya. Jadi yang dilihat dari konteks dari setiap dalail yang dibacakan oleh Ibn Bas dan juga Imam At-Tahawi dan semuanya, itu semua kalau dilihat dari konteksnya yang benar-benar disepakati memandang seluruh dunia ya, itu adalah konteksnya Al-Imam At-Tahawi tadi. Ada pun Imam bin Bas itu pun yang mengatakan beliau masyhur, ya kan, dimasyhurkan dan juga dimuktamadkan, itu kan masih dipertanyakan siapakah orang-orang yang memuktamadkan pendapatnya tajsim tadi. Di sana jadi timbul pertanyaan gara-gara ibarah-ibarah yang keluar gitu. Sehingga yang bisa disepakati ya hampir bisa dikatakan seluruh dunia, yaitu adalah Allah Ta'ala tidak berarah ya, karena arah itu batasan bagi manusia. Kalau Allah berarah berarti Allah Ta'ala berada di batasannya manusia gitu. Oke, siap. Jadi antara tambahannya Pak Riyadi dengan Kak santri saya ini hampir sejalan ya. Jadi terus ke Sail saja ya. Monggo Sail. Sebenarnya batasan itu bukan seperti itu maknanya. Nggak apa-apa nanti dulu Pak Riyadi. Oke. Biar ke Sail dulu. Monggo Pak Sail. Ya, jadi malah makin menarik ya, Anda malah benar tadi dari Mas siapa tadi ngomongnya, santri saya atau Bang Badrul tadi? Lupa nah. Yang mengatakan bahwasanya ini mutafaknya indah salaf ya, tapi mungkin perlu kita lagi ya, yang mengeklaim bahwasanya salaf di sini siapa, karena kita kan nggak tahu juga apakah yang mengaku klaim di sini salaf dia itu adalah dari kelompok Wahabiyah, atau dia minal Asy'ariyah atau Maturidiyah atau bahkan Mu'tazilah, dari kelompok yang mana. Kemudian yang kedua, ini dari sisi ini loh ya, kan Ana baca antara dua kitab nih, di antara kitab Asy'ariyah juga yang kitab-kitab yang mereka itu dinisbatkan bahwa sebagai Wahabiyah. Dan ada pun mereka yang mengatakan atau yang dijuluki sebagai Wahabiyah ya, mereka itu seringkali mengatakan bahwasanya Allah itu tidak dibatasi dengan jihah. Dalam artian kalau Allah itu dibatasi dengan jihah, berarti Allah itu sama seperti makhluknya. Itu yang konteks pertama. Akan tapi mereka itu sering menisbatkan dengan ayat bahwasanya Allah itu wa huwa 'alal arsy istawa, dia itu bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian mereka itu sering berhujjah dengan satu kaidah, al aslu fil kalami hamluhu ala haqiqatihi wa wailu man ta'awwala. Bagaimana? Bagaimana host? Atau mau dikerucutkan dulu ke begini? Kita coba membaca dari beberapa literatur ya, sehingga nanti kita punya satu kesimpulan ya. Karena memang kalau nanti dibahas ya, karena pendapat itu banyak ya, nanti kan
melebar, kemudian nanti kemana-mana dan seterusnya. Jadi begini, Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini kan berarti kan salah satu ulama salaf ya. Ini mengatakan bahwa di dalam kitab Fikih Al-Akbar ya, Imam Abu Hanifah mengatakan begini. Wasifatuhu kulluha bilafi sifatil makhluqin. Wa huwa syai'un lakal asya. Wa makna syai' isbatuhu ta'ala. Bila jismin wala jauhar wala arodin wala hadalah wala nidalah wala mislalah. Maka sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah itu juga nanti akan dipaparkan oleh ulama-ulama yang lain, bahwa ulama-ulama salaf sepakat bahwa zatnya Allah, kita mengisbat zatnya Allah itu maujud bidatihi, itu bila jismin wala jauharin wala arodin wala hadalah wala nidalah wala mislalah. Sepakat ulama bahwa Allah itu dijauhkan dari yang namanya jisim, kemudian jauhar, kemudian arod, kemudian hadalah batasan-batasan, kemudian nidalah bandingan-bandingan, kemudian mislalah bandingan. Nah, sehingga apa? Sehingga termasuk Imam Ahmad bin Hambal itu juga mengatakan bahwa wa angkaru Ahmad alaman yakulu jismi. Imam Ahmad sendiri itu juga mengingkari orang-orang yang mengatakan Allah itu jisim, au fi maknahu, atau semakna dengan itu. Juga begitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan seperti yang dikutip Imam Asyuti, mengatakan bahwa la yukaffaru, ya Imam Asyuti menukil perkataan Imam Syafi'i, la yukaffaru ahadun min ahlil qiblah wastusniya min dalika al mujassim wa mungkiru ilmil juz'iyat. Bahwa ulama salaf itu memang tidak ada yang mengkafirkan ahli qiblah, jadi orang-orang yang masih sholat apa dan sebagainya itu tidak dikafirkan oleh ulama-ulama salaf. Tapi dikecualikan dari itu adalah orang-orang yang di situ mentajsim Allah dan mengingkari ilmunya Allah terhadap juz-juz yang ada. Artinya bahwa semua yang ada, mulai atom terkecil pun, barang yang tidak terlihat pun oleh mata kita, itu Allah mengetahui per juz-juziyahnya. Nah, sehingga apa? Sehingga memang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi tadi, bahwa Allah itu Allah Ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal adawat. Itu memang kalau orang itu meyakini atau memahami bahwa Allah itu semisal bertempat atau berarah, itu berarti kan sudah tertajim, karena sesuatu yang berhubungan dengan tempat dan arah itu tidak lain adalah jisim. Jadi sesuatu hal yang ada hubungannya dengan arah dan tempat itu hanya jisim, tidak bisa kan tidak jisim, itu pasti jisim. Nah, sehingga apa? Sehingga memang tidak boleh kita itu meyakini Allah itu punya arah, Allah itu benar. Nah, hal ini dapat kita buktikan bahwa akidahnya Salafi Wahabi atau Ibnu Taimiyah itu termasuk akidah yang meyakini Allah itu punya arah, yaitu arah atas. Arah atas, Allah itu punya arah, tapi arah atas. Dan bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan itu bisa ditunjuk, Allah itu bisa ditunjuk. Termasuk di dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, sabata anallaha turfa'u ilaihi al-aidi wa anna fa'ila dzalika yakunu i'tiqadu sahihan. Bahwa sudah menjadi ketetapan ketika orang yang berdoa itu adalah mengangkat tangannya ke atas, dan itu yang dibenarkan, mengangkat tangannya ke atas kalau kita berdoa. Wa dzalika yaqtadi sihatal isyarati isyati ilaihi. Nah, berangkat dari itu maka punya satu kesimpulan
punya satu penetapan, satu pemahaman bahwa sah kita itu menunjuk arah kepada Allah secara hisi, yaitu ke arah atas. Nah, ini salah satu bukti bahwa Ibnu Taimiyah itu punya pemahaman Allah itu bisa ditunjuk dengan jari, dengan isyarah. Nah, kalau bisa ditunjuk dengan isyarah, maka jelas bertentangan dengan akidah ulama salaf tadi yang menetapkan bahwa Allah itu disucikan dari jisim, dari arad, dari jauhar, wala nidalah, wala mislalah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini termasuk satu contoh ya, dan belum lagi di ungkapan-ungkapan yang lain yang mengatakan bahwa memang Ibnu Taimiyah itu pahamnya itu mengarah kepada paham tajsim. Itu tambahan dari saya, Tor. Siap.